Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara Culture Cinema and Share 2022 dengan tema merajut kebinekaan dalam bingkai kebudayaan. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu apa sih acara ini, jadi acara ini adalah Culture Cinema and Share 2022 adalah kegiatan tahunan bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyampaikan konten yang kreatif yang pastinya seputar tentang keberagaman. Nah, ruang lingkupnya adalah Salatiga pada Universitas Kristen Satya Wacana. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang bekerja sama dengan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana. Terkhususnya Senat Mahasiswa Fakultas Hukum yaitu bidang 1. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan mendengarkan sambutan dari beberapa orang, yaitu Ketua Kegiatan, Steering Committee, Ketua SMF Fakultas Hukum, dan juga Wakil Dekan Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita di sini dalam keadaan yang tidak kurang satupun. Selanjutnya, saya mewakili BPH dan Panitia Kultur Cinema and Share mengucapkan terima kasih kepada Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum UKSW, Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum UKSW, para etnis dan juga para pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tanpa adanya mereka, pastinya kita tidak akan sampai pada acara kita hari ini. Semoga dengan adanya acara kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi warga UKSW, terutama Fakultas Hukum UKSW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Pertama-tama saya berterima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik dan semangat. Terima kasih juga kepada Fania selaku Ketua SMF yang memberikan kami saran dan juga kritik dalam kami mempersiapkan acara ini. Terima kasih juga untuk etnis yang telah hadir pada acara hari ini. Terima kasih dan selamat datang pada Wakil Dekan Fakultas Hukum Om Res yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Saya Jeremy Putra Ferlianus Simanjuntak selaku SC Kultur Cinema and Share. Saya di sini tidak sendiri, saya dibantu oleh Emilia selaku SC dari Kultur Cinema and Share. Acara Kultur Cinema and Share ini merupakan suatu acara yang dapat kami gunakan untuk bisa mengenalkan kebudayaan di lingkup Fakultas Hukum dan juga UKSW, yang dimana kebudayaan ini tidak hanya dari etnis Jawa saja, tapi juga di luar Jawa seperti HIPMA atau Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Maluku, yaitu PKMST juga, Persekutuan Keluarga Mahasiswa Toraja, dan IKMASNI, Ikatan Keluarga Mahasiswa Timur, yang dimana kampus ini disebut sebagai Kampus Indonesia Mini. Saya dan teman-teman panitia berharap agar acara yang kami selenggarakan hingga akhirnya nanti berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan rasa toleransi kesesama manusia dan juga mempererat tali persaudaraan di lingkungan Fakultas Hukum dan lingkungan UKSW. Sebelum sambutan ini saya tutup, saya memohon maaf apabila ada kekurangan dalam acara ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana kepada Om Res Fobia SHMIDS, lalu kepada Steering Komite Emilia Putri dan Jeremy Putra yang ikut serta melaksanakan kegiatan ini, lalu kepada Ketua Panitia Damasari dan rekan-rekan panitia yang ikut berpartisipasi dan menyambung tenaga kerja kerasnya untuk melaksanakan kegiatan ini. Culture Cinema and Share adalah kegiatan yang berada di bawah lembaga
kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang bertujuan untuk memberikan wadah kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum untuk memperkenalkan Indonesia Mini di kampus Universitas Kristen Satya Wacana, lebih tepatnya kepada Fakultas Hukum, yang dimana mahasiswa-mahasiswi dapat memberikan pandangan seperti apa budaya-budaya yang ada di Universitas Kristen Satya Wacana, lebih tepatnya kepada Fakultas Hukum, menghargai kebudayaan, menghargai perbedaan, dan serta dapat memahami keberagaman kebudayaan yang ada di dalam internal maupun eksternal Universitas Kristen Satya Wacana, terutama di lembaga kemahasiswaan Fakultas Hukum dan kepada Fakultas Hukum. Sekian kata sambutan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, berkah dalam, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenan baiknya kita masih dianugerahi kesehatan dan kehidupan dalam rangka memulai dan mengerjakan kegiatan Culture, Cinema, and Share. Saudara-saudara yang saya kasihi, kebudayaan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bersama kita sebagai umat manusia. Oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua diciptakan sebagai sesama manusia. Karena itu kita adalah sesama ciptaan Tuhan, saudara dalam kemanusiaan. Berbagai bentuk kebudayaan yang ada pada kita, yang kita ekspresikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk tarian, musik, lagu-lagu tradisional, pakaian tradisional, makanan tradisional, itu ikut menghadirkan bagi kita bahan belajar yang baik untuk saling memahami sebagai sesama ciptaan Tuhan dan sesama manusia. Karena itu saya dengan rendah hati mohon kepada saudara sekalian yang terlibat dalam kegiatan ini untuk memperhatikan prinsip kehidupan ini dengan baik. Mengapa ini penting? Karena kita hidup di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan juga di Universitas Kristen Satya Wacana dalam begitu banyak subkultur atau sub budaya, entah itu bahasa, latar belakang dari mana kita berasal, fakultas yang berbeda-beda, hubungan kemanusiaan yang beragam, dan juga tantangan kehidupan yang tentu saja beragam. Karena itu kita membutuhkan solidaritas yang kuat, kita membutuhkan saling pengertian yang kuat, kita membutuhkan kerjasama yang efektif supaya dalam hubungan kemanusiaan kita di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan juga dalam kehidupan bergaul satu sama lain di Universitas Kristen Satya Wacana, bahkan dalam hubungan dengan pihak luar, kita bisa saling mengerti, saling memahami, membangun hubungan sosial yang saling mendewasakan. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang sudah mempersiapkan dengan sungguh amat sangat baik kegiatan ini, dan kedepannya mudah-mudahan ini menjadi satu teladan yang memberi makna kehidupan yang baik bagi adik-adik saudara ke depan. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih, dengan resmi saya membuka kegiatan ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Nah, setelah kita mendengarkan sambutan-sambutan, kita akan masuk dalam talk show. Talk show kali ini bertema tentang akulturasi. Sebelumnya kita akan jelaskan dulu nih, sebenarnya apa sih maksud dari merajut kebinekaan dalam bingkai kebudayaan. Jadi maksud dari tema kali ini adalah berbicara tentang kebinekaan. Kebinekaan sendiri bermakna tentang multikulturalisme, yaitu adanya kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Di dalam kampus Indonesia Mini ini terdapat 23 kelompok etnis dan memiliki budayanya sendiri-sendiri. Dengan begitu, tema Culture, Cinema, and Share 2022 ini, yaitu merajut kebinekaan dalam bingkai kebudayaan, memiliki makna sekaligus merangkai rasa toleransi, menghargai, dan mengasihi dalam sebuah kebudayaan yang hadir di dalam kampus Indonesia Mini. Maka dari itu, dengan tema seperti ini tentunya bukan hal asing jika kita membahas tentang akulturasi.
Jadi hari ini kita punya 3 pembicara yang hebat, yaitu dari keluarga etnis. Yang pertama yaitu dari PKMST, yaitu Persatuan Keluarga Mahasiswa-Siswa Toraja di Salatiga. Yang kedua IKMASTI atau Ikatan Keluarga Mahasiswa-Siswa Timor di Salatiga. Dan yang ketiga adalah HIPMA atau Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Maluku di Salatiga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sambut ketiga pembicara kita. Halo Kak, dengan siapa? Dengan Ivana. Dari? HIPMA. Dari HIPMA. Oke Kak Ivana dari HIPMA. Halo, dari Willy dari IKMASTI. Kak Willy dari IKMASTI. Rinto dari PKMST. Oh, Kak Rinto dari PKMST. Silahkan duduk Kak. Mungkin sebelum sebelum kita masuk nih ke dalam pembicaraan kita, mungkin kita kenalan-kenalan dulu kali ya supaya kita lebih dekat dengan etnis-etnis di Salatiga ini. Coba mungkin dari Kak Ivana dulu ya. Dari Kak Ivana aku mau tanya dong. Kakak kan dari HIPMA. Bagaimana nih Kak gejolak di HIPMA? Boleh kenalan dulu nggak sih HIPMA itu apa supaya teman-teman dari Culture Cinema and Share itu bisa ngerti nih apa sih HIPMA itu? Oke. HIPMA ya seperti yang tadi kakak bilang, Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Maluku di Salatiga. Nah, kenapa HIPMA? Sebenarnya awal mulanya itu kami hanya HIMA, hanya mahasiswa. Tapi kemudian di tahun 90-an itu diubah menjadi HIPMA karena kami menyadari bahwa senior-senior kami pada saat ini menyadari bahwa ternyata di Salatiga itu bukan hanya ada mahasiswa, tapi ada juga adik-adik kita yang pelajar. Jadi sangat penting untuk menggabungkan kami semua karena kami semua dari Maluku dan kami semua di sini sebagai keluarga. Jadi sangat penting untuk digabungkan antara pelajar dan mahasiswa, dan itulah kekeluargaan yang sangat penting untuk kami bangun sampai saat ini. Oke, wah keren banget kayaknya ya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira ada kegiatan-kegiatan apa sih Kak di HIPMA itu Kak? Sebenarnya banyak sih Kak, tergantung soalnya di dalam kepengurusan kami ada beberapa bidang begitu kan. Ada kerohanian, ada olahraga, terus seni budaya eksternal sama internal. Jadi masing-masing bidang dengan kegiatan program kegiatan mereka masing-masing. Jadi kalau aku sebutin salah satunya saja ya, dari beberapa kegiatan besar yang biasanya kami lakukan itu ada makrab kan, ada makrab, terus perayaan Hari Patimura. Jadi biasanya tuh kalau Hari Patimura itu biasanya tuh dilakukan hanya di Maluku, tapi kami mahasiswa dan pelajar di sini merasa bahwa itu kan mengenang pahlawan kami Thomas Matulesi atau yang biasa disebut Patimura. Dia punya perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi kami di Maluku, dan kami merasa itu sangat penting, makanya kami melakukannya juga di sini untuk mengenang pahlawan kami di Salatiga begitu. Oh, jadi budaya yang di sana dibawa ke Salatiga. Iya, dibawa ke Salatiga. Wah, keren banget sih dari HIPMA ini ya. Oke, thank you Kak Ivana. Siap, Kakak. Mungkin langsung nih ke Kak Willy. Kak Willy kan dari IKMASTI. Boleh kenalan dulu kali ya sama teman-teman dari Culture Cinema and Share. Silakan. Nama saya Willy, saya dari IKMASTI. IKMASTI sendiri merupakan suatu organisasi yang di dalamnya terdapat berbagai suku. Jadi dalam IKMASTI itu bukan hanya ada satu suku, bukan hanya Timor, ada Sabu, ada Rote, ada Flores, dan ada Timor. Dan IKMASTI sendiri terbentuknya pada tahun 1972. Itu terbentuknya IKMASTI, dan hingga saat ini IKMASTI masih eksis untuk berjalan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan salah satu tujuannya ialah membentuk suatu kekeluargaan, rasa solidaritas antara orang-orang dari Nusa Tenggara Timur, sehingga jika mereka ada mengalami kesulitan, kendala, kita bisa saling membantu, begitu. Jadi tujuannya supaya terbangun ya, orang tuh masuk ke Salatiga nggak sendirian ya. Siap. Betul. Oke. Boleh kegiatan-kegiatannya di-spill dong Kak nih. Apa aja sih kegiatan dari IKMASTI? Kalau kegiatan-kegiatan banyak, ada ibadah rutin itu setiap hari Jumat. Terus ada kegiatan-kegiatan yang sekarang lagi diselenggarakan, itu ada futsal, ada badminton, dan dalam waktu dekat ini ada mau perayaan ulang tahun IKMASTI tanggal 6 Agustus. Dan Berarti ulang tahun keberapa nih Kak? ulang tahun ke-50. Wah, golden age ya itu ya. Siap. Keren banget, keren. Berarti kayaknya IKMASTI ini dari kegiatan rohani, kegiatan fisik tuh ada semua ya. Keren banget. Oke, thank you Kak Willy. Coba kita masuk nih ke Kak Rinto nih dari PKMST. Gimana Kak? Boleh kenalan dulu dong.
Ya, perkenalkan saya Rinto dari perwakilan PKMST, yaitu Persekutuan Keluarga Mahasiswa dan Siswa di Toraja. Toraja di Salatiga. Oke, Toraja di Salatiga. Ya. Jadi PKMST ini persekutuannya itu bukan hanya mahasiswa, seperti yang teman-teman bilang juga tadi, ada siswa atau pelajar di bawah mahasiswa. Jadi kita bergabung membuat satu persekutuan atau keluarga gitu untuk saling membantu. Nanti karena kita di sini sama-sama perantau, jadi keadaan di sini belum tahu lah. Sesuai dengan tema kita hari ini kan akulturasi, jadi mungkin kita saling menyesuaikan nanti dengan teman-teman, saling mengajar adik-adik yang baru datang lagi gitu. Oke, jadi kayak mempersiapkan anak-anak yang akan datang nih, anak-anak Toraja yang akan datang untuk masuk Salatiga tuh nggak kaget ya. Ya, jadi ada ibaratnya pemanasan dulu lah dari ini ya, dari PKMST ya. Oke, kasih tahu Kak, kegiatan apa aja sih di PKMST yang seru-seru nih Kak? Kalau kegiatan yang seru-seru di PKMST itu, yang paling seru sih yang makrab. Kalau kita menyambut teman-teman angkatan baru, kita membuat kegiatan makrab. Kita membuat kegiatan itu seru-seru agar kayak menjalin kekeluargaan, kedekatan, biar tidak ada jenjang gitu di angkatan yang baru dengan yang senior gitu. Oke, ada makrabnya ya. Ya. Oke, kayak keren-keren banget kegiatan dari kakak-kakak kita satu ini. Ada yang dari PKMST, Ikmasti, Hikmah, kayak semua keren. Jadi pastiin kalau kalian termasuk nih dari bagian-bagian mereka, bisa langsung join, hubungin kakak-kakaknya kali ya. Nah, teman-teman sekalian, kita kayaknya nggak usah terlalu tegang-tegang banget lah ya. Jadi mesti lebih rileks, lebih santai gitu ya. Karena hari ini kita akan ngebahas satu topik yang sangat menarik nih. Dan pastinya teman-teman di Indonesia Mini itu pasti sudah merasakan. Yaitu kita akan membahas tentang akulturasi. Wow. Nah, kalau ngebahas tentang akulturasi kayaknya tuh nggak afdol kalau kita cerita dulu nih Kak. Sebenarnya ketika kakak masuk ke dalam UKSW, Kampus Indonesia Mini ini, sebenarnya kakak udah merasakan belum sih Kak tentang akulturasi itu Kak, ketika kakak masuk ke UKSW, ketika kakak masuk ke Indonesia Mini, bertemu beragam budaya di sini, pasti kan merasakan dong, aduh gejolak-gejolak perbedaan-perbedaan ini kayak berasa banget gitu ya. Berbeda kalau misalnya kita di Toraja, pasti kita bertemu orang Toraja aja, ketika timur ketemu orang timur aja. Tapi ketika kita di UKSW, kita akan semua orang-orang dari seluruh Sabang sampai Merauke, bahkan di internasional pun ada di sini. Nah, pertanyaannya Kak, kakak udah merasakan belum sih akulturasi itu Kak? Dan menurut kakak akulturasi itu apa sih? Mungkin dari Kak Willy dulu boleh? Baik, terima kasih. Kalau merasakan atau tidak, sangat merasakan. Pasti sangat merasakan ya Kak ya. Merasakan setelah datang di UKSW, karena seperti yang kakak tadi bilang, di timur itu tidak terlalu merasakan karena kita rasa kita itu sama. Tetapi ketika datang di sini berjumpa dengan orang-orang dari Batak, dari Toraja, dari Maluku, itu baru mulai merasakan ternyata di luar kita itu ada budaya-budaya lain begitu. Dan kalau menurut saya akulturasi itu sendiri merupakan suatu kolaborasi antara satu budaya dengan budaya lainnya, dan kolaborasi itu tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya misalnya Toraja bekerja sama dengan Ambon, terus dengan Nusa Tenggara Timur, yang mana ingin menampilkan budaya-budaya dari masing-masing etnis. Tetapi dalam pertunjukan itu tentu ingin sama-sama saling bertumbuh dan berkembang, saling mengenal lebih jauh begitu. Terus dalam kolaborasi itu juga tentu sangat membutuhkan dalam kolaborasi itu tentu dalam setiap budaya itu harus tidak menghilangkan keaslian budayanya, tidak boleh menghilangkan identitas budayanya atau ciri khas dari budayanya. Jadi tetap bekerja sama, tetapi tetap mempertahankan. Begitu, kalau menurut saya. Jadi sama-sama kolaborasi, tapi nggak ada yang hilang ya budayanya, tetap kuat gitu ya dalam berbagai budaya tersebut ya. Siap. Dan kakak sudah merasakan ya betapa kita tuh bercampur baur di sini, betapa kita menikmati keanekaragaman yang begitu nikmat ya di Salatiga ya. Jadi sangat keren banget. Kalau coba dari Kak Ivana gimana Kak?
Tentang apa sih Kak menurut Kakak akulturasi itu Kak? Akulturasi ya sebenarnya tidak beda jauh ya pengertiannya sama yang tadi dari Ikmas dijelaskan. Nah kalau akulturasi sendiri ya itu di situ ada proses perpaduan budaya. Perpaduan, oke. Antar budaya. Jadi bukan hanya satu budaya, bisa melibatkan beberapa budaya. Misalkan bukan hanya Hipma dan Ikmasti, tapi di dalamnya juga ada PKMST atau dari etnis-etnis yang lain begitu. Nah, terus tapi yang tidak boleh lupa di situ yang tadi dari teman dari Ikmasti bilang bahwa jangan sampai dalam proses perpaduan budaya lalu terbentuk budaya yang baru itu menghilangkan ciri khas dari budaya masing-masing begitu, karena seringkali terjadi di Indonesia sih, kayak misalkan ketika kita mengadopsi budaya dari luar terus kita lupa apa budaya atau identitas dari ciri khas keindonesiaan kita sendiri. Itu kalau dari Karena mungkin kadang tuh kita terlalu asik ya Kak Iya. untuk kita budaya sana lebih keren nih, lebih keren. Akhirnya budaya kita lupain. Kita lupakan. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang Kakak rasakan selama Kakak berakulturasi Kak di Salatiga ini Kak? Ya sebenarnya pas kalau dibilang merasakan akulturasinya ketika sampai di Salatiga itu memang sangat merasakan ya, karena itulah kenapa UKSW dan Salatiga itu sangat unik, karena kalau misalkan kita di Maluku atau kita di daerah kita masing-masing mungkin kita tidak terlalu merasakan tapi hanya kayak misalkan kita di Maluku terus kita merasakan kebudayaan yang berbeda dari misalkan Maluku Tengah, Maluku Barat Daya atau Maluku bagian Tenggara, tapi untuk kayak Indonesia secara umum itu kita tidak dapat, hanya dapat di UKSW kalau menurut saya. Nah makanya untuk merasakan akulturasinya itu sangat merasakan. Mungkin kita dengan dari Maluku dengan dari NTT tidak berbeda jauh ya budayanya atau dari Papua, tapi ketika bertemu dengan budaya dari Toraja, dari Jawa, nah itu kita bisa merasakan perbedaannya itu sangat kuat di situ. Oke, jadi Salatiga tuh udah spesial banget lah. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Sumatera untuk ngerti orang Batak. Kita nggak perlu jauh-jauh ke Toraja untuk ngerti orang Toraja. Semua ada di sini. Akulturasi kan itu kayak proses sosial dari, maksudnya penggabungan beberapa Wah, ini nih etnis. kayaknya nih orang sosiologi nih ya kakak nih ya. Penggabungan beberapa etnis kan di kampus kita ini sering disebut dengan Indonesia Mini. Berarti dari Aceh ada, dari Sumatera ada, dari Papua apalagi. Maksudnya ada semua di dalam. Terus yang paling menonjol mungkin dari bahasa kita. Kalau berkomunikasi dengan teman-teman dari timur pasti ada logat yang kentara sekali gitu. Terus kalau berbaur lagi kan mungkin tanggapan setiap etnis beda-beda. Ada yang mungkin dengan logatnya yang kasar tapi sebenarnya itu cuman perkataan santai aja. Oke. Tapi mungkin etnis lain menanggapi kenapa berbicara kasar. Itu jadi mungkin penyesuaian lagi untuk menyesuaikan mengerti dengan teman-teman yang lain kan. Oke. Nah ini cukup menarik nih teman-teman, karena kalau kita bicara tentang bahasa, kita ketemu nih sama teman-teman dari Jawa, teman-teman dari Sumatera, teman-teman dari Timur, itu pasti beda-beda semua kan. Dan aku pengen tanya nih kak, tentang setelah kakak merantau ke Salatiga, kira-kira ada nggak sih perubahan bahasa ataupun logat? Karena kalau aku pribadi kak ya, ketika aku misalnya masuk ke dalam lingkungan di Jawa gitu ya, teman-teman orang Jawa, biasanya tuh langsung kayak agak medok-medok gitu. Tapi kalau udah masuk ke lingkungan lingkungan orang Timur, wah itu pasti udah beda lagi lah. Kalau ketemu orang Batak, wah udah beda lagi, udah kayak mana gitu kan. Jadi beda-beda. Nah aku mau tanya nih, dari kakak-kakak sendiri, dari keluarga etnis dan sebagainya, mengalami nggak sih perubahan logat atau tetap bisa nih berdiri dengan logat sendiri gitu Kak? Dari Karinta mungkin langsung. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin yang paling dominan itu atau paling kentara adalah logat. Maksudnya kan mungkin kalau berkumpul sama teman-teman seetnis, mungkin kita pakai bahasa sehari-hari kita aja. Tapi kalau berbaur dengan teman-teman dari timur, mungkin kita berusaha menyesuaikan bahasa, tapi tetap kentara. Logat bilang pasti ini dari Toraja, ini pasti dari Papua, ini pasti dari timur sana gitu.
Jadi kalau logat mungkin berusaha menyesuaikan tapi tetap kentara gitu. Oh, jadi meskipun sesulit apapun kita sehebat apapun kita mencoba untuk meniru ya, tapi pasti tetap aja kelihatan, oh ternyata kita orang Toraja nih, oh ternyata kita orang Jawa nih dan sebagainya ya, kayak kelihatan banget ya. Oke, kalau dari Kak Willy gimana Kak? Pernah nggak sih Kak mengalami perubahan, loh kok gue jadi ngomongnya bahasa gini ya? Kok jadi ngomongnya kayak orang Jawa ya? Pernah nggak sih Kak merasa kayak gitu? Yang pasti pernah. Oh pernah. Bu cerita kali Kak gimana Kak pengalamannya? Yang pasti pernah mengalami perubahan bahasa. Oke. Awal-awal datang ke Salatiga itu memang ketika mencoba untuk berbahasa Batak, logatnya Batak dan logatnya Jawa, memang itu agak sedikit kaku, rasa ganjil begitu. Tetapi memang itu harus dilakukan karena kita kan berjumpa dengan banyak suku, dan kalau kita hanya memakai logat kita, itu hanya kita saja yang paham. Nah, untuk supaya orang lain juga bisa paham, kita harus mampu beradaptasi, kita harus mampu berbaur dengan tutur atau cara mereka berbicara, mungkin begitu. Oke. Pasti mengalami sama dengan apa yang Kak Rinto katakan ya. Sama. Kalau dari Kak Ivana, mungkin ada pengalaman Kak yang menarik nih tentang bahasa tiba-tiba berubah kah, atau misalnya mencoba menyesuaikan kah dengan teman-temannya yang dari Jawa dan sebagainya? Iya, kalau bahasa dan logat memang sangat kental ya Kak. Soalnya kayak misalnya nih, ketika kita dengan teman-teman satu kos lah, jangan lari jauh-jauh. Kalau di kos kan pasti kita memiliki teman-teman kos yang bukan hanya dari Maluku, tapi ada juga dari Jawa, ada dari NTT, Toraja. Nah di situ kayak pas kita mau omong, kalau berbicara begitu, ya kita nggak bisa kayak, misalkan saya berbicara dengan kakak, nggak mungkin kan saya pakai bahasa Maluku kan, pasti kakak nggak ngerti. Jadi saya harus sesuaikan, mencoba pakai bahasa Indonesia. Nah nanti kalau sudah ada kedekatan di situ, baru kita belajar masing-masing. Mungkin saya bisa belajar logat dan bahasanya kakak, terus kakak juga belajar dari saya. Nah kalau pengalaman saya sendiri, kita itu biasa saling belajar dari teman-teman satu angkatan fakultas. Misalkan saya dengan teman-teman saya yang Batak atau dari NTT, makanya ketika ngomong, mungkin karena dari kebiasaan itu, pas kita berbicara dengan teman-teman kita sesama Maluku, terus kita bisa sisipkan bahasa-bahasa dari NTT misalkan. Kalau misalkan tidak, di Maluku kan bilang seng, tapi kalau di NTT bilang sonde. Jadi ketika ada proses komunikasi di situ, kita langsung secara tidak sengaja langsung bilang kayak sonde begitu, atau ngana. Nah di situ kayak terbawa jadi dari mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang terbawa ketika kita berbicara dengan teman-teman kita satu etnis. Gitu kan. Jadi ke bawah ya, kalau kita misalnya masuk ke dalam lingkungan, oh orang timur nih, oh orang NTT nih, kita ngomongnya bisa sonde dan sebagainya gitu ya Kak ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam kandang sendiri, balik lagi tuh pasti omongan ini lagi ya Pak, bahasa-bahasa logat-logat dari kakak semua ya. Oke, nah bicara nih, tadi kan sempat kita ngebahas tentang kolaborasi dan sebagainya. Nah aku pengen tanya, pernah nggak sih kakak mungkin dari keluarga etnis kakak-kakak sekalian ini berkolaborasi satu sama lain sehingga akhirnya terjadi akulturasi budaya? Pernah nggak sih kak merasakan seperti itu? Mungkin dari kakak Ivana? Kolaborasi. Kalau kami di Hipma, kegiatan-kegiatan kami mungkin untuk kayak kolaborasi secara langsung itu belum ada sejauh ini, tapi biasanya kegiatan-kegiatan kami kayak misalkan tadi yang saya bilang Hari Patimura. Nah di situ untuk kayak kepanitiaannya itu kami tidak menutup diri untuk hanya Hipma saja, anak-anak Maluku saja yang terlibat dalam kegiatan kami atau kepanitiaan itu, tapi kami juga melibatkan teman-teman dari etnis lain. Makanya pengalaman saya juga beberapa kali ikut kegiatan kepanitiaan itu. Kami melibatkan teman-teman dari kemarin itu di Hari Patimura yang tahun kemarin, ada juga teman-teman dari Toraja, NTT juga kakak. Jadi di situ, nah nanti dalam kepanitiaan itu baru kita akulturasinya itu terlihat. Jadi bisa jadi ketika kami berbicara dalam rapat-rapat kecil begitulah, ya kita harus pikir begitu. Oh di sini bukan hanya anak-anak Maluku, ada juga NTT sama Toraja.
Jadi berbicara ya harus sesuaikan supaya mereka bisa mengerti. Lalu kemudian teman-teman yang bergabung juga dari etnis luar bergabung dengan kami ketika mereka mau berbicara, mereka juga sudah sesuaikan begitu. Oh, mereka bahasa di Maluku itu begini ya. Ya kita juga bisa belajar. Kita harus menyesuaikan dengan mereka. Jadi itu kegiatan-kegiatan hikmah sejauh ini yang melibatkan etnis-etnis dari luar, Kak. Karena kalau kita masuk ke panitiaan, di situ kan pasti banyak otak ya, banyak kepala ya. Iya. Nah, salah satunya kan kepala-kepala dari, ada kepala, mungkin kepala dari Toraja, ada kepala dari NTT, ada kepala dari Maluku, ada kepala dari manapun. Itu kan pasti punya kebiasaan yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, dan itu nanti satu padukan untuk membentuk acara dari tadi Hari Patimura. Hari Patimura Iya. tadi ya. Wah, keren sih ini sih. Jadi sekalian mengenal, sekalian juga kita mengetahui pikiran orang itu gimana sih. Iya, betul sekali. Oke, keren banget nih dari Hikmah nih. Coba dari Ikmasti gimana nih? Pernah nggak, Kak? Kalau dari Ikmasti pernah, di dalam internal Ikmasti sendiri juga terjadi akulturasi budaya menurut saya. Oke. Karena Ikmasti kan bukan hanya satu suku di dalam, ada berbagai suku dan berbagai budaya begitu. Jadi misalnya pada saat kegiatan IICF kemarin, itu kami menampilkan tarian dari panitia menyuruh Ikmasti untuk menampilkan sebuah tarian, dan dalam tarian itu kami bukan hanya mempertunjukkan satu budaya, ada tarian dari berbagai budaya, sehingga dalam internal Ikmasti juga sudah terjadi akulturasi budaya menurut saya, karena ada kolaborasi antara suku Sabu, suku Rote, suku Flores dan lain sebagainya begitu, Kakak. Jadi sebenarnya kemarin tuh udah sempat terjadi ya, Kak ya, pas main IICF ya. Ya. Dan itu terjadi, dan terjadilah sebuah tarian yang sangat indah. Dinamakan apa tarian, Kak? Flo Bamora. Flo Mamora, apa itu artinya, Kak? Flo Bamora itu Flores, Sumba, Sabu, Timor, Rote. Keren banget ya, akhirnya jadi suatu tarian yang indah yang dapat menghibur bukan cuma orang timur tapi seluruh mahasiswa, bahkan staf dosen semuanya terhibur dengan tarian dari Flora Mora. Flo Bamora. Flo Bamora. Ya. Waduh, keren banget. Oke, thank you Kak Willy. Ya. Coba kita dari Kak Rinto nih, gimana Kak dari PKMST? Kalau mungkin mempunyai kegiatan yang mengundang etnis-etnis lain aja, mungkin kayak kami ini berencana untuk kegiatan makrab. Oke. Nah, makrab di sini kami mengundang etnis-etnis yang dari timur, atau etnis-etnis yang ada di UKSW. Tujuan kami mengundang itu untuk memperkenalkan adik-adik kami, bilang di Salatiga ini ada etnis ini, ada etnis ini. Jadi untuk mungkin dari situ sih kami bekerja sama dengan teman-teman etnis lain, memperkenalkan bahwa di Salatiga itu ada beragam etnis ke adik-adik kami. Jadi memang ada dari sejak awal ya Kak ya, sejak makrab itu udah diperkenalkan bahwa banyak budaya di Salatiga, betul ya Kak ya? Oke. Kalau dari Kakak nih Kak, aku mau tanya, sebenarnya ketika kita bicara tentang sistem pendidikan di antara kita semua kan budaya beda-beda ya, beda pulau bahkan, pada beda-beda pulau. Nah, sistem pendidikan di setiap pulau itu kan berbeda, bahkan setiap budaya itu berbeda. Kadang tuh ada yang gurunya itu mungkin gurunya tinggal ngasih tugas aja, atau gurunya mungkin tipe ngajarnya gini, ternyata sistem pengajarannya gini dan sebagainya. Pasti kan beda-beda kan. Nah, begitu juga di UKSW nih, UKSW di Jawa, tapi dosennya beragam. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Timur, semuanya itu ada kan. Nah, mengalami nggak sih Kak ada perbedaan nih sistem pendidikan mungkin di Jawa dan di tempat Kakak masing-masing? Mungkin dari Kak Rinto? Kalau sistem pendidikan pasti kan akan berbeda waktu kita dari SMA ke perkuliahan. Ya. Kalau di SMA kan masih mungkin kalau dilihat masih agak sama ya kalau di tingkat SMA. Tapi kalau di perkuliahan kan kita di mana lebih dominan untuk mandiri. Terus kalau dalam mengenai pengajarnya, kalau di Toraja sendiri mungkin akan lebih banyak menggunakan bahasa Toraja untuk berkomunikasi agar mungkin menjadi lebih dekat dengan pengajar. Tapi kalau di Salatiga atau di Jawa ini kan tidak mungkin menggunakan bahasa itu karena di dalam satu kelas kan pasti semua ya. Ada beberapa etnis. Terus kalau dari pengajarnya mungkin seperti yang saya bilang tadi, bahasanya ya.
mungkin dosen yang menjelaskan kentara bahasanya gitu. Pasti ini dosen asli Salatiga ini, atau mungkin ini dari timur ini, pasti kentara. Kalau dari Kak Willy gimana Kak nih? Bicara tentang ada budaya pendidikan di sana sama budaya pendidikan di sini, apa yang Kakak rasakan? Kalau yang saya rasakan tentu beda, karena di sana saya SMA, kalau di sini kan kuliah. Iya, betul. Jadi memang pasti berbeda. Kalau yang paling saya rasakan itu pada waktu SMA, kalau kerja tugas itu harus dipaksa begitu. Oke. Guru harus paksa dulu baru kerja. Tapi kalau datang di UKSW, kuliah, punya tanggung jawab tersendiri kepada orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Jadi harus memaksa diri untuk lebih mandiri. Kalau yang saya rasakan itu. Kalau untuk budaya tentu berbeda, baik dalam cara perkataan, logat, begitu cara berinteraksi di sana dengan di sini pasti beda begitu. Mungkin Kakak punya teman nggak dari universitas di sana, mungkin dari Undana di sana ya? Undana Kak, atau dimanapun di bagian universitas manapun yang di timur, pernah nggak sih sharing, loh kalau di kampusku tuh begini budayanya, kalau di kampus UKSU gini budayanya. Mungkin pernah nggak sih sharing masalah-masalah kayak gitu Kak? Kalau sharing belum pernah, tetapi kalau yang saya lihat perbedaannya itu mungkin pada keberagaman begitu. Oke. Jadi setelah saya datang di UKSW, pemaknaan saya terhadap keberagaman itu sangat luar biasa. Dibanding mungkin dengan teman-teman di sana gitu. Jadi kita tuh udah one step ahead lah ya, udah satu langkah lebih maju. Kita udah kenal dunia yang multikultural sehebat itu, juga keberagaman yang sehebat itu kita udah rasakan di UKSW ya. Wah, hebat banget. Terima kasih Kak Willy. Coba kalau dari Kak Ivana Kak, gimana Kak? Ada perbedaan budaya pendidikan Kak di sini dan di sana? Tentunya ada ya Kak, apalagi berbicara tentang perpindahan begitu dari SMA terus ke kuliah. Nah di situ kalau saya lihat yang perbedaannya itu sangat kental, itu mungkin metode pembelajaran kali ya. Kayak misalkan di SMA, memang kurikulum sekarang di SMA itu kayak sudah tidak beda jauh dengan kuliah, tapi kalau saya saat itu ya mungkin lebih aktifnya itu guru begitu. Tapi kalau kita di kuliah kan kita bisa lihat yang harus lebih aktif itu mahasiswa dibanding dosen. Jadi kayak proses pembelajarannya itu tidak terjadi satu arah tapi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Nah kalau di SMA itu lebih banyak aktif itu guru begitu. Iya. Terus mungkin kayak waktu juga ya, berbicara soal waktu, kita waktu di SMA sama di kuliah ketika ke sekolah begitu ya. Kalau misalkan di sekolah begitu kan, misalkan kalau soal keterlambatan waktu terserah dari guru begitu, dia mau terlambat atau tidak untuk masuk kelas, bahkan dia tidak masuk kelas, tidak ada kabar, itu tidak menjadi masalah sama sekali, dan itu menjadi kayak kebahagiaan bagi siswa-siswa begitu kan kalau tidak ada kelas. Jam kosong ya Kak ya? Iya, jam kosong begitu. Nah kalau misalkan di kuliah kayak maksudnya semuanya itu kayak sudah tertata begitu. Kalau misalkan mahasiswa terlambat ada hukumannya sendiri, terus dosen juga ternyata ada hukumannya begitu. Misalkan bukan hukuman yang berat-berat sekali sih, tapi kalau misalkan dosen yang terlambat tidak ada kabar kan kuliahnya ditiadakan begitu, tapi absensinya ya tetap ada mahasiswa begitu. Tapi kalau di sekolah itu tidak, intinya yang kena imbas itu ya siswa, dia tidak dapat ilmu tapi dia juga senang. Iya begitu. sih, enak, saya juga suka sih memang. Nah itu perbedaan antara kalau misalkan sekolah dan kuliah. Nah kalau misalkan sharing dengan teman-teman dari kampus lain, kalau di Maluku kan sekolah teologi itu ada disebut UKIM ya, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Ya, nah sempat saya sharing dengan teman-teman di UKIM itu, mungkin kayak mulai dari relasi dengan dosen dan mahasiswa. Nah itu yang saya lihat mungkin kelebihan di UKSW itu, kita relasi dengan dosen dan mahasiswa itu tidak kayak beda jauh begitu ya. Kita bisa berbicara dengan dosen selayaknya kita punya teman begitu. Tapi kalau di UKIM ya dosen itu bisa disebut sebagai Tuhan begitu. Harus sangat menghargai dosen kalau bicara. Jangan, maksudnya kita tidak bisa bicara kayak biasa-biasa saja ya. Mereka itu dosen, jadi mereka punya otoritas itu sangat tinggi dibanding mahasiswa begitu. Terus kayak cara berpakaian, kalau di UKIM itu kita nggak bisa kayak pakai Levi's atau kayak sepatu Keds, harus
celana kain, bahkan celana kain itu jarang sekali kalau untuk perempuan harus rok dan roknya juga harus kain begitu. Jadi pakaian itu sangat diatur begitu untuk tertata. Kalau yang di UKIM sama bedanya UKIM sama UKSW begitu Kak. Mungkin karena ini juga ya Kak, karena kita dosen kita beragam. Dan Iya. kita mahasiswa kita beragam. Jadi pada akhirnya dosen pun mengerti nih, oh ada yang budayanya tuh harus pakai celana panjang, ada juga yang enggak gitu ya. Ada yang mesti pakai celana levis, ada yang bisa pakai celana bahan, ada yang pakai celana apapun. Jadi kadang dosen di sini memberikan kebebasan, yang penting tetap sopan, rapi. Iya, bebas rapi Karena kan. memang pada awalnya kita semua berbeda. Iya. Jadi kita harus membuat sesuatu yang umum, yang bisa kita pakai bersama, yang bisa nggak memberatkan satu sisi ya Kak ya. Oke, itu poin yang bagus sih dari teman-teman ya untuk hari ini. Nah, aku mau tanya juga nih ke Kak Ivana ya Kak. Berbicara tentang perbedaan. Tentu perbedaan itu tendensinya pasti kan ada yang berantem lah. Oh perbedaan itu membuat kerusuhan. Oh perbedaan itu membuat orang tuh jadi ribet loh gitu kan, kebaikan kepala ribet gitu kan. Nah, aku mau nanya nih Kak, gimana sih Kak caranya dari berpuluh-puluh etnis di Salatiga ini, ada berapa sorry, ada 25 kelompok ya? 25 kelompok etnis di Salatiga itu bisa akur. Caranya gimana? Kasih tahu dong Kak. Aku soal sama ini kue nggak akur Kak. Gimana caranya biar akur gitu loh? Berdua aja nggak akur, apalagi berdua 5 gitu loh. Sebenarnya intinya yang penting saling menghargai dan menerima sih. Karena perbedaan itu bukan masalah sebenarnya. Perbedaan itu bukan masalah, tapi sebenarnya itu anugerah. Karena kalau kita lihat dari konteks keindonesiaan sendiri kan, Indonesia merdeka bukan hanya satu suku, bukan Maluku yang membuat Indonesia merdeka, tapi karena perbedaan itu makanya Indonesia merdeka dan jadi Indonesia begitu. Jadi sebenarnya kita belajar dari konteks Indonesia sendiri. Kalau misalkan Indonesia bisa merdeka karena ada perjuangan berbagai etnis yang ada di dalamnya, ya kenapa kita nggak bisa begitu? Jadi kacamata kita melihat perbedaan itu seperti apa. Kalau memang kita melihat perbedaan itu masalah, kalau kita lebih mementingkan prioritas kita, sendiri identitas gitu ya. kita sendiri-sendiri. Misalkan saya lebih memilih kayak ketika saya berkumpul dengan teman-teman etnis lain, terus kayak saya ngapain sih sama etnis mereka? Oke. Etnis saya sendiri gitu loh. Nah di situ, atau kayak saya melihat kayak etnis saya yang paling bagus, etnis saya yang paling benar, yang paling unik. Nah di situ pasti ada pemicahan terpecah belah begitu ya. Tapi kalau misalkan kita melihat kita berbeda seperti kebinekaan kita kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah itulah yang harus kita hidupi begitu. Jangan lari jauh ya. Hidupi saja kebinekaan Tunggal Ika kita, terus Pancasila. Di situ sudah ada mencakup semua nilai-nilai luhur yang harus kita hidupi, bahwa biarpun kita berbeda etnis, berbeda budaya, berbeda agama, ya kita satu yaitu Indonesia. Oke. Ini nanti tolong editor ini dikasih quote ya. Perbedaan bukan masalah tapi anugerah. Ivana Hikmah, asik. Oke, coba kita dengarkan dari Kak Willy. Silahkan Kak Willy. Kalau cara untuk akur semua Iya, etnis yang akur, ada di gimana ya? UKSW memang itu menjadi suatu hal yang sulit karena punya latar belakang yang berbeda-beda. Selain dari menghargai, kalau dari saya pentingnya keterbukaan diri. Jadi ketika kita mau terbuka diri, kita mau membuka diri, tentu kita tidak menutup realitas yang ada begitu. Karena kita hidup di dunia yang berbeda. Ya. Kita tidak bisa menyangkali perbedaan itu. Jadi pentingnya keterbukaan diri. Dengan yang kedua itu sama kayak tema kita hari ini yaitu kita harus beralkulturasi. Ya. Harus mampu berkolaborasi, harus mampu saling memberdayakan begitu kalau menurut saya. Oke. Jadi kita dari awal tuh harus terbuka dulu, baru nanti kita dapat menerima yang lain. Iya. Gitu ya Kak. Iya. Wah. Kita tepuk tangan dong buat Kak Willy dong. Keren banget ya. Coba dari Kak Arinto nih, setelah menghargai, terbuka, dari Kak Arinto nih ada apa nih? Ya kalau dari saya pribadi mengenai perbedaan yang saya lihat secara umum kan orang berpikir bahwa perbedaan itu pasti di satu sisi baik dan di satu sisi buruk. Mungkin itu yang akan kita
mungkin bisa diubah dari pola pikir seperti itu, bahwa perbedaan itu tidak selamanya yang berbeda itu buruk. Padahal kan yang berbeda, misalnya di sini etnis kita berbeda-beda, itu sesuatu yang unik menurut saya. Kita bisa mengetahui dari misalnya pas kegiatan IICF kemarin, kita bisa melihat etnis dari timur dengan pakaiannya, dengan rumah adatnya, mungkin itu sangat unik, dan itu bisa kita berpikir, oh ini Indonesia begitu, maksudnya ada beragam gitu. Terus kalau mau mempersatukan, saya kira mungkin saya agak berbeda dengan teman yang lain, karena mereka bilang sulit, tapi bagi saya mungkin itu sangat mudah, karena di sini mungkin yang perlu diubah cara pandang kita tentang perbedaan itu sendiri. Maksudnya kan jangan sampai kayak dia berbeda dengan saya, kayak kenapa sih mau bergabung begitu. Padahal mereka tidak berpikir bahwa kalau kita berkomunikasi dengan mereka, kita mendapat sesuatu yang baru. Kita mengenal Indonesia Timur, kita mengenal Indonesia dari mungkin bagian Aceh, bagian Maluku gitu. Itu sih menurut saya. Ini keren banget sih. Kita tepuk tangan dulu untuk Kak Arinto dan Kak Willy nih. Gimana Kak Will? Kalau dari saya, kalau berbicara tentang budaya pasti luas. Yes. Cara berpakaian saja itu sudah budaya. Betul. Budaya Barat, cara berpakaiannya bagaimana, budaya kita cara berpakaiannya bagaimana, budaya kita cara melihat orang, budaya kita cara menghargai orang, budaya Barat cara melihat orang, cara menghargai orang tentu berbeda. Dan kalau berbicara tentang budaya-budaya seperti itu menurut saya itu harus kasih batasan, karena kita harus memegang teguh apa yang kita sudah punya, begitu nilai-nilai yang sudah kita pegang pada saat ini. Tetapi kalau berbicara tentang budaya-budaya seperti tarian dan lain sebagainya, menurut saya itu bukan menjadi suatu hal yang perlu dipermasalahkan begitu. Sangat baik jika kita saling berkolaborasi, sangat baik jika kita saling mengenal satu dengan yang lain, karena percuma kalau kita hanya menghayati perbedaan sebagai anugerah di Indonesia saja, tapi tidak menghayati perbedaan sebagai anugerah di luar Indonesia begitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi kita harus tetap menerima gitu ya. Kita nggak boleh jadi orang yang tertutup gitu dengan budaya ya. Kita harus menghayati kebudayaan. Wah, mantap banget Kak Willy. Coba kita dengar dari Kak Ivana. Gimana nih Kak terkait dengan apa kebudayaan asing dari luar negeri gitu yang masuk nih kebudayaan kakak? Gimana Kak? Apa tanggapan Kakak? Sebenarnya tidak masalah sih ya Kak, tidak masalah untuk menerima budaya dari luar, dari barat misalnya untuk masuk ke budaya kita. Tapi seperti yang tadi batasannya, jangan sampai kita menghilangkan ciri khas keindonesiaan kita. Dan menurut saya juga tidak semua budaya dari luar itu kita perlu terima, harus saring terlebih dahulu, karena tentunya budaya kita Indonesia dengan budaya luar itu sangat-sangat jauh berbeda. Misalnya tadi disebut cara berpakaian di barat sangat berbeda dengan kita di Indonesia kan. Nah, terkadang kalau misalkan kita lihat dalam konteks Indonesia, cara berpakaian di Indonesia itu sudah mulai meniru cara berpakaian di barat. Dan bagi Indonesia, orang-orang Indonesia yang mulai meniru itu, bagi mereka tidak masalah. Padahal kalau mau dibilang, ya mungkin bagi mereka tidak masalah, tapi mereka harus melihat kembali budaya cara berpakaian kita. Atau misalkan selain cara berpakaian, cara berbicara. Kita kalau lihat di barat, ketika anak-anak berbicara dengan orang tua, mereka bisa memanggil nama, kan lebih akrab. Tapi kalau di Indonesia itu sudah kurang ajar banget, apalagi kita di timur begitu. Kalau misalkan panggil orang tua dengan nama mereka, itu sudah pasti dihukum, dipukul dan lain sebagainya. Nah, kadang kita itu mulai meniru, kita lihat beberapa anak di Indonesia itu mulai meniru, kita sudah menonton film-film barat, terus kayak mulai teradopsi begitu cara berpikirnya. Nah, itu mereka mulai bawa ke dalam konteks kehidupan mereka. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, orang tua yang mulai memanggil nama. Nah, di situ kayak dari situ menurut saya kita perlu lihat lagi sebenarnya budaya apa yang dari luar seperti apa yang perlu memang kita ambil dan baik untuk kita kolaborasi dengan budaya kita, dan budaya seperti apa yang kita perlu kasih batasan. Oh, ini sebenarnya tidak cocok untuk kita kolaborasi dengan budaya kita karena sangat berbeda jauh. Karena kalau di barat itu memang sangat positif, tapi ternyata di Indonesia oh tidak, itu sangat negatif untuk budaya kita begitu. Kalau dari saya seperti itu Kak. Oke, nah
kita lihat ya teman-teman ya. Mereka bertiga saling melengkapi. Dari Kak Willy kita harus terima dulu. Oke, kita buka dulu ya. Dari Kak Ivana, oke kita pilih-pilih dulu. Nah, kalau dari Kak Rinto, oke setelah kita pilih-pilih, yuk kita sama-sama lakukan, tapi jangan lupain budaya kita. Nah, ini bukti ya bahwa keberagaman ini bukan suatu masalah tapi melengkapi satu sama lain. Sudut pandang itu bukan menjadi suatu perpecahan, tapi menjadi satu kesatuan yang bisa menguatkan argumen-argumen kita, menguatkan apa ya kayak prinsip hidup kita. Bahwa kita itu hidup berbeda, itu hidup yang sangat patut disyukuri. Oke, keren-keren banget ya dari 3 pembicara kita hari ini. Nah, jika kita bertanya nih, kakak udah berapa tahun di Salatiga? Tahun ini ke tahun keempat. Tahun ini tahun keempat. Kakak? Tahun ini tahun ketiga. Tahun ini tahun ketiga. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Oke. Berarti kan udah beda-beda nih ya tahunnya, berapa tahunnya. Pertanyaannya, ketika nanti pulang ke tempatnya masing-masing, mungkin kakak nanti ke Maluku, kakak ke Timur, kakak ke Toraja, apa yang bakal kakak lakukan? Atau mungkin ada nggak sih langkah-langkah, oh gue pengen bawa budaya ini nih dari Jawa, atau dari yang apa yang gue pelajarin di UKSW, gue bakal bawa itu ke daerah gue. Ada nggak kak? Dan Kak Ivana mungkin? Mungkin ada ya Kak, dari bisa jadi cara berbicara. Kalau misalkan kita di Maluku cara berbicaranya keras, terus cepat, tapi pengalaman saya ketika kemarin selesai praktik di Maluku itu di jemaat, ternyata saya dapat jemaat yang memang saya kaget bahwa di Maluku harusnya itu semuanya orang Maluku, tapi saya dapat jemaat yang memang tempatnya itu ternyata semua orang Jawa dan yang berimigrasi ke Maluku. Jadi kalau harus berbicara ya sesuaikan bahasa Jawa. Jadi ternyata ternyata di Maluku bisa ada ya tempat seperti ini, ada daerah yang ternyata di dalamnya itu semua orang Jawa. Jadi sangat penting kalau misalkan kita sudah di UKSW, kita seharusnya mensyukuri sekali ya, perlu belajar, jangan sampai kita menutup diri untuk tidak belajar bahasa atau budaya dari teman-teman lain, karena tidak menutup kemungkinan ketika kita sampai di daerah kita bisa menemukan ternyata ada saudara-saudara kita dari etnis-etnis lain di luar Maluku misalnya yang ada di Maluku. Seperti pengalaman saya kemarin. Pas pulang kan tidak kaget. Saya tidak perlu kayak belajar bagaimana menyesuaikan diri lagi dengan teman-teman etnis Jawa, karena di UKSW saya sudah mendapatkan bagaimana saya harus berbicara dengan orang Jawa, bagaimana saya harus membangun relasi dengan orang Jawa. Makanya pas sampai di tempat praktik saya itu saya tidak kesulitan, sangat cepat untuk menyesuaikan diri dengan etnis Jawa begitu. Jadi kalau bagi saya sendiri ya sebenarnya ada hal-hal positif yang bisa kita bawa dari yang kita sudah dapatkan dari UKSW, dari Salatiga, kita bawa pulang ke Maluku untuk melengkapi budaya Maluku. Tapi ya yang tadi saya bilang lagi, yang tadi teman-teman lain sudah katakan, jangan sampai kita menghilangkan ciri khas dari budaya kita sendiri. Iya. Oke, terima kasih Kak. Coba kita dari Kak Willy nih, gimana nih? Kalau dari saya, karena saya mahasiswa teologi. Oh, jadi nih. Yes. Oh yes. Karena saya mahasiswa teologi, jadi ada satu pengalaman pribadi yang sangat terkesan ketika kami mahasiswa teologi, dosen mengajak kami untuk melakukan perjumpaan dengan agama lain, agama Buddha, dan itu saya sangat merasakan suatu keindahan begitu. Saya sangat merasakan seperti tema kita, merajut kebinekaan dalam bingkai kebudayaan. Saya sangat merasakan itu. Jadi ketika saya turun ke jemaat misalnya, saya memiliki tujuan khusus yang saya tidak hanya mau merasakan itu sendiri, tetapi membagi ke sana, di mana saya ingin misalnya ada kegiatan-kegiatan kekristenan misalnya, itu melibatkan agama lain. Bukan untuk saling melihat siapa yang lebih benar, tetapi untuk mempertunjukkan kepada anak-anak Kristen ataupun anak-anak dari agama lain, ternyata perbedaan itu indah, menikmati perbedaan itu indah dari segala sisi, begitu. Jadi bukan unjuk-unjuk diri, oh gue hebat, gue kuat dan sebagainya, tapi lebih ke menunjukkan bahwa kita tuh kaya. Kita harus bersyukur dengan keindahan kita ini ya. Betul. Oke, thank you Kak Willy. Coba kita dengar dari Kak Rinto. Gimana Kak Rin? Ya, kalau saya sebagai pendatang di Salatiga ini, mungkin yang akan saya bawa nanti tentang kebudayaan yang ada di Salatiga, tentang cara hidup orang di Salatiga. Oh, cara hidupnya gimana tuh Kak? Maksudnya kan di Jawa ini di mana itu
kayak banyak pekerjaan yang ada berbeda dengan daerah saya. Banyak pekerjaan yang sebenarnya bisa kita kerjakan, cuman di daerah saya itu nggak ada. Dimana di Jawa ini kayak mereka itu tidak ada malu begitu untuk mengerjakan ini selagi maksudnya mendapatkan uang yang halal gitu. Banyak lebih apa ya? Lebih kreatif mungkin. Kita bisa jual ini, kita bisa jual ini. Kalau di daerah saya itu kayak masih kurang begitu. Jadi itu mungkin saya bisa bawa ke sana nanti bilang ini bisa kita kerjakan. Terus mungkin dari gotong royongnya juga ya. Saling kerjasama mungkin itu bisa dibawa juga. Intinya itu sih. Oke, keren-keren banget ya. Mereka udah punya gambaran masing-masing ini. Gue pulang, gue harus bawa sesuatu ke keluarga. Bukan cuma bawa gelar, tapi juga bawa budaya nih. Asik. Oke, nah ini kan kita kayaknya, pengen saya berbicara lebih banyak dengan kalian semua di sini. Nanti mungkin kita dirindang kali ya. Tapi karena ini memang terbatas gitu ya, frame kita terbatas gitu ya. Jadi mungkin untuk menutup perjumpaan kita, boleh kali Kak dari Kak Rinto kasih sedikit pesan-pesan nih untuk seluruh permisa. Udah kayak TV nasional kita ya. Untuk seluruh teman-teman dari CCS. Untuk pesan-pesannya apa sih Kak? Silakan. Ya, kalau dari saya sendiri mungkin pesan-pesannya tetap menerima perbedaan yang ada di kampus kita ini, kampus Indonesia Mini. Jangan kita berpandang bahwa perbedaan itu sesuatu yang buruk. Maksudnya teman-teman yang berbeda dengan kita jangan membatasi diri untuk bergaul dengan mereka. Itu aja sih, Dar. Oke, thank you Kak Rinto. Sekarang Kak Willy, gimana Kak? Kalau dari saya, perbedaan itu bukan suatu hal yang harus dihilangkan, tetapi suatu hal yang harus dinikmati. Mantap sekali. Mantap sekali, mantap. Lanjut Kak. Mungkin saya lebih menegaskan kembali ya perkataan saya tadi di pertengahan pembicaraan bahwa perbedaan itu bukan masalah, tapi perbedaan itu anugerah yang patut untuk kita syukuri. Asik. Kita berikan tepuk tangan dong untuk 3 pembicara kita hari ini. Nah teman-teman semua, hari ini kita belajar banyak banget tentang kebudayaan, akulturasi, dan berbagai hal tentang keberagaman. Mulai dari Kak Ivana dari Hikma, Kak Willy dari Ikmasti, dan juga Kak Rinto dari PKMST. Jadi kita terima kasih banget untuk 3 pembicara kita berikan tepuk tangan dong teman-teman semua. Semoga teman-teman mendapatkan banyak hal, mendapatkan banyak pelajaran dari episode kali ini, dan semoga teman-teman tetap senang, tetap bersyukur bahwa kita punya keberagaman yang sangat indah. Sampai jumpa dalam kesempatan semuanya. Terima kasih. Dah.